Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netanya Safira Hairunisa Rizal dengan NIM 2203011104100108. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan labu air atau Lagenaria siceraria. Terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama ada apa itu labu air yang mencakup nama, taksonomi, bentuk, dan asal. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik labu air, meliputi rasa, warna, dan tekstur. Lalu yang ketiga, bagaimana cara pengolahan labu air yang meliputi permen jeli dan selai. Lalu yang terakhir, apa saja senyawa bioaktif labu air yang meliputi senyawa yang terkandung di dalamnya, manfaat bagi tubuh, dan komposisi kandungannya. Apa itu labu air? Labu air atau Lagenaria siceraria yang sebelumnya dikenal dengan Lagenaria vulgaricus berasal dari Afrika. Tumbuhan ini hidup di daerah yang beriklim sedang dan tropis di daerah Asia dan Amerika sekitar 10.000 tahun yang lalu. Labu air merupakan makanan pokok dan tanaman obat yang terdapat di sepanjang sub-Sahara Afrika. Di Tanzania, buah labu ini dapat dimakan secara mentah atau sebagai bahan dasar makanan. Labu air dapat tumbuh hingga 5 meter dan memiliki batang berbulu lembut, berusuk, dan tebal. Buah labu air sendiri memiliki panjang yang bisa mencapai 1,8 meter. Saat buah labu air matang, maka epikarp menjadi keras seperti cangkang. Adapun taksonomi labu air, yang pertama ada kingdom. Kingdomnya adalah Plantae, lalu yang kedua divisi Magnoliophyta, ketiganya kelas yaitu Magnoliopsida, lalu yang keempatnya ada ordo Cucurbitales, lalu yang kelima ada family Cucurbitaceae, lalu ada genus Lagenaria, dan yang terakhir ada spesies Lagenaria siceraria. Bagaimana karakter labu air? Berdasarkan warna, labu air memiliki kandungan kukurbitasin. Senyawa kukurbitasin merupakan senyawa yang menyebabkan rasa pahit pada labu air. Menurut Whittaker dan Davis bahwa senyawa kukurbitasin merupakan suatu tritepanoid tetrasiklik yang memberikan rasa pahit pada labu air. Lalu berdasarkan warna, kulit pada buah labu air memiliki warna hijau dan tidak memiliki bercak. Daging buah berwarna putih dengan memiliki banyak biji yang halus. Lalu yang terakhir berdasarkan tekstur. Labu air memiliki ujung buah yang rata, pangkal buah rata, memiliki permukaan yang rata, serta kulit buahnya memiliki tekstur yang lunak. Bagaimana cara pengolahan labu air? Yang pertama ada permen jeli. Permen jeli merupakan salah satu bentuk makanan olahan dari pendidihan campuran gula, sari buah, dan penambahan gelling agent atau pembentuk gel agar memperoleh tekstur yang kenyal, penampilan yang bervariasi, dan bertekstur lembut hingga keras. Bagaimana proses pembuatannya? Sebelum membuat permen jeli, dilakukan pembuatan sari buah labu air terlebih dahulu dengan mensortir buah labu air, lalu dicuci dengan air bersih, dikupas kulitnya, dipotong-potong kecil, ditimbang, lalu dihancurkan dengan menggunakan blender, kemudian disaring dengan menggunakan kain putih, dan yang terakhir disimpan dalam wadah tertutup. Sari buah labu air yang telah disimpan lalu dicampurkan dengan gula dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Selanjutnya diaduk secara perlahan-lahan hingga gula larut, kemudian tambahkan natrium benzoat dan aduk hingga larut. Lalu tambahkan agar-agar sebanyak 2,5% dan gelatin sebanyak 9% yang telah dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Lalu dimasak hingga mendidih, didinginkan dan dicampurkan dengan asam sitrat sebanyak 0,2%. Selanjutnya, adonan diangkat dan dituang ke dalam cetakan, kemudian didiamkan di dalam lemari pendingin. Hasil yang diperoleh dari pembuatan permen jeli ini berwarna hijau, kekuningan, tekstur kenyal, rasa manis, dan berbau khas agar. Selanjutnya, labu air dapat diolah menjadi selai. Selai adalah makanan semi basah yang terbuat dari pengolahan buah-buahan, gula, dan bahan tambahan pangan, atau tanpa penambahan bahan pangan. Selai diperoleh dengan memanaskan campuran antara bubur buah,
dengan gula sampai mengental hingga teksturnya menjadi semi padat. Cara pembuatan selai labu air adalah dengan mensortir labu air yang berkualitas baik dan untuk menghindari labu air yang berumur tua. Lalu kemudian labu air ditimbang, dicuci dengan air bersih dan mengalir. Selanjutnya di blending dengan cara direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit dan ditambahkan air sebanyak 500 ml. Selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender dan ditambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian dilakukan pemanasan, dimasukkan gula pasir lalu diaduk secara terus-menerus agar mencegah terjadinya penggumpalan dan karamelisasi pada adonan. Pemasakan menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Setelah dimasak, selai labu air didinginkan selama 2 jam pada suhu ruang. Apa saja senyawa bioaktif pada labu air? Yang pertama ada flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6 yang berarti kerangka karbonnya terdiri atas 2 gugus C6 atau cincin benzen tersubstitusi disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid memiliki manfaat sebagai antivirus, antiinflamasi, kardioprotektif, antidiabetes, anti kanker, anti penuaan, dan juga antioksidan. Lalu yang kedua ada saponin. Saponin mengandung gugus gula terutama glukosa, galaktosa, zilosa, ramnos, atau metilpentosa yang berikatan dengan suatu aglikon hidrofobik berupa triterpenoid, steroid alkolit sehingga saponin ini bersifat nonpolar karena memiliki gugus hidrofob yaitu aglikon. Saponin dapat digunakan sebagai antimikroba dalam bidang kesehatan dan juga bermanfaat sebagai antidepresan serta anti-stres. Lalu selanjutnya ada steroid. Steroid merupakan suatu senyawa turunan dari hidrokarbon 1,2 siklopentenohidrofenantrena. Steroid ini dapat digunakan dalam dunia medis sebagai bahan obat dan kontrasepsi seperti androgen, yaitu hormon steroid yang dapat menstimulasi organ seksual, dan adrenokortikonoid yang berfungsi dalam mencegah peradangan serta rematik. Lalu selanjutnya ada kukurbitasin. Kukurbitasin secara struktural memiliki inti tetrasiklik kukurbitan yaitu 19-metil, 19-norlanosta, 5-nya yang terbagi menjadi kategori yang berbeda-beda, yaitu kukurbitasin B, D, G, dan H. Kukurbitasin B terdapat di bagian daun dan akar, sedangkan kukurbitasin D terdapat pada bagian akar. Adapun manfaat senyawa bioaktif, yang pertama ada aktivitas antidepresan karena dia mengandung flavonoid, triterpenoid, sterol, dan saponin yang terdapat pada bagian buah labu air. Lalu yang kedua ada aktivitas anti-stres karena mengandung flavonoid, polioksida, saponin, triterpen, kukurbitan, dan steroid yang terdapat pada bagian buah labu air. Lalu yang ketiga ada aktivitas anti kanker karena mengandung flavonoid yang terdapat pada bagian buah dan batang labu air. Lalu yang keempat ada aktivitas antioksidan karena mengandung sterol, kampesterol, dan fucosterol yang terdapat pada bagian epikarp pada buah labu air. Lalu yang terakhir ada aktivitas antidiabetes karena mengandung flavonoid dan polifenol yang tinggi yang terdapat pada bagian epikarp buah labu air. Kandungan buah labu air yaitu bagian buah labu air mengandung komponen penting seperti karbohidrat, protein, mineral, contohnya seperti fosfor, kalsium, seng, magnesium, tembaga, natrium, dan ada beberapa vitamin lainnya seperti vitamin C, vitamin B6, vitamin E, tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, dan kolin. Kandungan buah labu air
Yang pertama ada karbohidrat dan unsur makanan pada labu air dalam 100 gram berat kering. Yang pertama ada total gula dengan kulit sebesar 5,78 dan tanpa kulit 8,29. Lalu yang kedua ada pati dengan kulit sebesar 1,31 dan tanpa kulit 1,57. Lalu yang ketiga ada serat 4,45 dengan kulit dan tanpa kulit 3,4. Lalu yang keempat ada NDF dengan kulit 22,71 dan tanpa kulit 21,16. Lalu yang kelima ada ADF dengan kulit 16,26 dan tanpa kulit 15,67. Lalu yang keenam ada hemiselulosa dengan kulit 6,45 dan tanpa kulit 5,58. Lalu selanjutnya ada selulosa dengan kulit 16,07 dan tanpa kulit 16,40. Dan yang terakhir ada lignin dengan kulit 0,193 dan tanpa kulit 0,167. Pada tabel karbohidrat dan unsur makanan pada labu air, kandungan NDF memiliki kandungan tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dengan kulit 22,71 dan tanpa kulit 21,16. Lalu selanjutnya ada kandungan mineral pada labu air dalam 100 gram berat kering. Yang pertama ada kalsium dengan kulit 80,2 dan tanpa kulit 52,78. Lalu selanjutnya ada besi dengan kulit 11,87 dan tanpa kulit 2,33. Lalu ada fosfor dengan kulit 240,33 dan tanpa kulit 187,33. Lalu ada kalium dengan kulit 3320 dan tanpa kulit 3356,67. Lalu selanjutnya ada seng dengan kulit 3,77 dan tanpa kulit 4,47. Selanjutnya ada magnesium dengan kulit 162,33 dan tanpa kulit 146,33. Lalu ada tembaga dengan kulit 0,19 dan tanpa kulit 0,24. Lalu ada sodium dengan kulit 27,88 dan tanpa kulit 36,68. Dan yang terakhir ada mangan dengan kulit 0,26 dan tanpa kulit 0,31. Dapat disimpulkan dari tabel kandungan mineral pada labu air, kandungan tertinggi adalah kalium dengan kulit 3320 dan tanpa kulit 3356,67. Selanjutnya ada kandungan asam amino pada buah labu air. Yang pertama ada triptofan sebesar 0,003, trenonin sebesar 0,018, isolusin sebesar 0,033, luisin sebesar 0,036, metionin sebesar 0,004, sistin yang masih belum diketahui jumlahnya. Lalu ada fenilalanin sebesar 0,015, ada valin sebesar 0,027, ada arginin sebesar 0,014 dan yang terakhir ada histidin sebesar 0,004. Dapat diketahui berdasarkan tabel kandungan asam amino bahwa kandungan luisin merupakan kandungan yang paling tinggi dibandingkan kandungan asam amino yang lainnya, yaitu sebesar 0,036. Dan yang terakhir ada kandungan vitamin pada buah labu air. Yang pertama ada vitamin C sebanyak 10,1, tiamin 0,029, riboflavin 0,022, niacin 0,32, vitamin B6 0,04, asam pantotenat 0,152 dan vitamin E 16,02 per gram. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan materi yang saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.